negeri yang menari dengan ragam irama. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah punya langkah sendiri. Namun semuanya menuntun pada satu makna, gerak yang bersumber dari hati. Dan di ujung utara Jawa Barat ada Cirebon, tempat di mana angin laut bertemu dengan kisah para leluhur. Di kota ini, tarian bukan sekedar hiburan. Ia adalah doa yang bergerak. Warisan yang hidup di setiap generasi. Di sebuah sanggar tari di sudut kota Cirebon, suara gamelan mengiringi setiap langkah kecil para penari muda. Mereka belajar menggerakkan tangan dengan lembut, mata yang tajam, dan senyum yang tulus. Sang pelatih berkata, menari itu bukan soal cantik di mata orang lain, tapi soal jujur pada rasa. Kalimat sederhana, tapi mengajarkan banyak hal tentang berpikir dengan akal, berbicara dengan hati, dan bertindak dengan nilai. Lihatlah dari topeng Cirebon. Setiap topengnya membawa watak manusia. Panji yang lembut dan sabar, Pando yang riang dan lincah, Rumiang yang tegas namun tenang. Semua melambangkan perjalanan hidup dari manusia yang polos menjadi dewasa dan akhirnya bijaksana. Dari satu tarian, kita belajar berpikir dengan akal yang jernih, memahami makna di balik setiap simbol dan gerak. Setiap gerakan kaki bukan hanya langkah di tanah, tapi jejak nilai yang diajarkan para leluhur kita. Namun budaya tak selalu mudah dijaga. Anak-anak muda kini tumbuh dengan layar di tangan, dan budaya tradisional sering dianggap usang. Tapi di sanggar ini, semangat itu tetap menyala. Mereka datang setiap sore, mengganti lelah dengan gerak. Di balik peluh dan suara tawa, mereka sedang berbicara dengan hati, menyampaikan cinta mereka pada Indonesia tanpa banyak kata. Sanggar ini mengajarkan suatu hal penting, bahwa mencintai budaya berarti mencintai diri sendiri, bahwa menjaga warisan bukan tugas masa lalu, melainkan panggilan masa kini. Dan ketika mereka menari bersama, disitulah nilai Pancasila hidup. Dalam gotong royong menyiapkan pertunjukan, dalam keadilan, saat semua mendapat tempat yang sama di panggung, dalam rasa kemanusiaan, ketika saling membantu tanpa diminta. Dari Cirebon, gerak itu menjalar ke seluruh negeri, menyapa tarian lain di Nusantara. Dari tari pendet di Bali, saman di Aceh, hingga kecak yang bergema di bawah langit senja. Semua berbeda irama, tapi memiliki satu nafas, cinta dan makna. Cirebon mengajarkan kita bahwa budaya bukan hanya peninggalan, tapi panduan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Setiap gerak tangan adalah pesan, setiap langkah kaki adalah doa, dan setiap tarian adalah wujud kemanusiaan yang hidup. Di sini, di tanah Cirebon, gerak tidak pernah berhenti. Ia terus menari, membawa pesan abadi, bahwa akal, hati, dan nilai Pancasila adalah harmoni yang menghidupkan Indonesia.
Kak, apa ya tantangan terbesar yang melestarikan seni tradisional berdasarkan ini? Tantangan yang terbesar itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu mungkin dari segi fasilitas pemerintah daerah setempat yang kurang memberikan panggungan untuk para pelaku seni yang ada di sini kita ngaringkan ini, karena kita lebih sering manggung itu di daerah lain. Yang pertama, kemudian yang kedua bisa dari intern dari anak. Kadang ada beberapa anak yang ketika dilatih itu mereka kurang perhatikan, kurang fokus, sehingga apa yang kita ajarkan itu kurang mengena. Ya, jadi gerakannya juga belum sesuai, belum pas dengan dirasa Dharma. Bahkan ketika ujian ada beberapa anak yang nggak lulus, dan ada beberapa anak yang lulus bersyarat itu karena apa, ketika mereka melakukan proses latihan itu nggak serius, nggak fokus, itu akibatnya ya tantangan di situ. Terus kemudian yang ketiga, sekarang itu banyak sekali musik yang dipermasalahkan ya. Makanya kita sebagai pimpinan sanggar itu harus memahami kalau yang namanya musik itu ada sekalian. Jadi mau nggak mau ya saya sebagai pimpinan sanggar harus nabung untuk membeli beberapa musik yang mungkin saya mau pelajari. Contohnya kan saya itu kan di sini karyanya banyak tuh, ada jaipong, ada topeng, dan yang lainnya. Kalau jaipong itu sekitar 3 jutaan waktu itu saya beli ke Bandung Barat. Tantangannya di situ dia berat kan karena harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi saya, cuman mau nggak mau itu karena ya tuntutan saya punya sanggar, jadi harus banyak berkorban. Di situ tantangan paling beratnya ada 3 poin menurut saya. Ada pesan khusus dari kakak buat generasi muda yang ingin belajar atau mengenal tarian tradisional? Oke, pesan khususnya untuk seluruh pemuda-pemudi baik yang perempuan atau laki-laki, yang namanya belajar menari itu tidak melihat gender ya. Semua bisa belajar, dan yang namanya nari tradisional itu adalah warisan budaya leluhur yang harus kita jaga. Apalagi kita orang Indonesia, ribuan budaya, ribuan tarian. Jadi kalau bukan kita yang mau melestarikan, siapa lagi? Itu jadi jangan pernah malu untuk belajar menari dimanapun.